SKO Flowa Murata Kupang merupakan satu-satunya sekolah olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini menyediakan akses layanan pendidikan yang berprestasi secara akademik maupun olahraga. Sekolah dengan letak geografis di Kelurahan Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang ini membina 9 cabang olahraga unggulan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain atletik, sepak bola, kempo, karate, pencak silat, taekwondo, tinju, kriket, dan angkat besi. Dengan visi mewujudkan SKO Flowa Murata Kupang menjadi ikon olahraga NPT yang disiplin, tangguh, berkarakter menuju prestasi nasional dan internasional, dan misi menumbuhkan insan yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Memupuk solidaritas seluruh stakeholder menuju SKO Flowa Murata Kupang mencapai prestasi nasional dan internasional. Memacu prestasi atlet melalui peningkatan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Meningkatkan prestasi atlet yang berdaya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kompetisi, standar mutu pelatihan, pengembangan mutu pelatih secara sinergis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan dengan berbasis iptek olahraga. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya meningkatkan prestasi atlet serta kemudahan layanan dan pengembangan iptek. Siap. Berikan salam. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, sit down please. Thank you. Baik. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, sekalipun sudah siang, kita mesti tetap semangat ya. Baik, untuk semua proses kegiatan hari ini, pagi ini dilancarkan, pastinya kita butuh bimbingan Tuhan. Sehingga saya minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Saya minta siapa bisa pimpin kita doa. Silakan. Mari di sini. Dari sini. Di depan. Tidak usah malu-malu. Main bola. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Kita sudah dapat kekuatan rohani. Sekarang kita akan lanjut lagi kegiatan pembelajaran kita. Ibu absen dulu ya. Kita 18 orang, bro. 18 yang hadir. Ketua kelas mana? Kita hadir berapa? 16 orang. 16. Yang tidak ada siapa saja 4 orangnya? Aldo Rai. Aldo Rai, sebentar. Aldo, oke, sip. Setelah itu Aldo Tapun. siapa? Aldo Tapun. Iya, oke, berikut. Nayamudin Lamauran. Nayamudin kemana? Oh, pertandingan di Jawa. Oke, berikut. Aldise. Aldise, oke, Aldi. Aldi kemana? Aldise. Dia setelah pertandingan dia menghilang, dia kemana? Kemungkinan sakit. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kita 16, yang hadir kita 18, yang hadir 14, yang tidak hadir 4 ya. Oke, 2-nya sakit, 2 izin pertandingan. Baik. Sekarang hari ini kita sudah dengan
satu pembahasan baru kita bertemu di sistem sirkulasi. Ini hari kita akan belajar bagaimana menghitung denyut nadi. Coba semua, coba pegang di lehernya masing-masing, coba masing-masing pegang di lehernya masing-masing. Oke. Coba di leher dulu. Aduh. Dirimu minta dirimu pegang di leher. Oke. Sudah? Oke. Apa yang kamu rasakan? Denyut? Ada yang merasakan denyut nadi? Ada apa? Apakah ada gerakan atau ada apa? Tercatat seperti apa? Ada? Oh, ada apa coba di arah? Oh, detak. Berikut. Naruh apa yang kamu rasakan setelah kamu pegang? Ada gerakan di jari. Jadi rasa ada getaran atau gerakan. Oke, baik. Sekarang coba masing-masing kamu hitung satu orang dalam waktu 10 detik itu berapa ketukan? Coba masing-masing hitung. Oke. Masing-masing hitung di sendiri tidak ada. Ini. Oke. 13. Sudah, sama-sama kamu punya berapa? 9. Grexina kamu punya berapa? Oke. Si Sandra, kamu punya berapa? 13. Sepriani kamu berapa? 12. Oke, siap. Berarti semua tidak sama ya? Oke, baik. Kita lihat bahwa dengan denyut nadi yang ada itu kita mengaku bahwa ada kebesaran Tuhan di sini. Iya, kita tahu bahwa kita sedang hidup. Ya toh? Nah, kemudian denyut nadi itu ada karena ada peredaran darah yang berlangsung. Oke. Kemudian kita lihat karena ada darah maka sari-sari makanan itu bisa tersalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita semua mendapat kecukupan ya, kecukupan makanan melalui sari-sari makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh. Oke, baik. Hari ini kita mau belajar tentang tadi seperti sudah sampaikan sistem sirkulasi, kita belajar tentang denyut nadi. Tapi ada 2 tujuan yang mau kita capai. 2 tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama itu adalah dengan melakukan pengamatan video kita dapat menganalisis frekuensi denyut nadi pada berbagai aktivitas. Nanti sebentar itu ada 3 aktivitas akan kita lakukan. Jadi sekali lagi ulangi lagi, tujuan yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan video itu dapat menganalisis frekuensi denyut nadi pada berbagai aktivitas. Yang kedua, tujuan yang kedua itu melalui kegiatan praktikum setelah kita praktek, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil uji frekuensi denyut nadi dengan tepat pada berbagai aktivitas. Nanti sebentar masing-masing langsung untuk tentang saya. Oke, itu 2 tujuan yang mau kita dapat dalam waktu 3 kali pertemuan hari ini. Oke, untuk mencapai tujuan itu sendiri kita akan melakukan kegiatan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu ada minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ya, kita sudah pernah mencoba dengan inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu ada 6 tahapan yang harus kita lewati. Tahap yang pertama itu adalah kita mengamati video dan kita mengamati identifikasi dan melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua itu kita membuat pertanyaan. Dari video yang kita amati kita akan buat pertanyaan. Oke, sambil dosis lihat diriku dulu, dirimu jangan sibuk sendiri. Kemudian yang ketiga itu kita merancang percobaan. Kita sudah mulai merencanakan. Nanti sebentar Ibu kasih LKPD, kamu lihat sudah kira-kira apa yang harus saya lakukan, baru kita mulai bagi tugas. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan data atau informasi dan kita melakukan penelitian atau kita lakukan praktikum. Yang kelima itu kita dari hasil praktikum kita melakukan menganalisis data dan yang keenam dari data itu kita buat kesimpulan. Oke? Baik. Sebelum kita langsung ke praktikum, kita langsung untuk masuk dari tahapan pembelajarannya, silakan kemarin tadi malam Ibu sudah kasih di WA grup tadi malam, minta maaf. Tadi Ibu sudah kirimkan di WA grup link Zoom-nya untuk kamu kerjakan soal. Oke? Silakan masing-masing buka HP-nya masing-masing. Ada soal di dalam kurang lebih 5 nomor. Silakan dikerjakan waktu 5 menit saja kan 5 menit. Dirimu 1, 2, 3, 4. Ibu siapkan cadangan soalnya dalam bentuk print out ya.
Siapa yang tidak ada? Yang punya silakan menggunakan HP, yang tidak punya silakan. 1, 2, 3. Kerjakan masing-masing sehingga kita bisa lihat sebentar. Iya, langsung isi tulis nama ya. Lingkar di dalam situ. Iya, soal itu. Pretestnya. Iya. Siapa lagi? 5 menit cukup. Oke, yang ini ya. 5 menit cukup. Saya hitung mulai dari sekarang. Masing-masing. Beri. Ya. Tiga. Masing-masing. Cek. Sudah. Masing-masing. Tradisi. Sekarang kita akan masuk ke tadi sudah beritahu soal kita mau bicara tentang denyut nadi ya. Sekarang kita mau lihat tahapan-tahapan yang tadi sudah beritahu. Pertama kita buat apa, kedua dan ketiga sampai 6 tahapan. Sekarang tahapan yang pertama, sebelum masuk ke tahapan pertama, kelompoknya sudah ya. Tadi kita sudah sepakat ya kelompoknya seperti ini. Oke. Di sana 5, 5, 4. Oke, siap. Oke, sekarang Ibu berikan dulu ya KPD-nya ya. Kamu pegang dulu supaya sebentar bisa lihat. Oke, sip. Baik, kita ke tahap yang pertama. Mari kita amati. Tadi kita tahu tahap pertama identifikasi ya. Ya, silakan masing-masing amati video. Hentikan semua aktivitas yang selain mengamati video. Hentikan semua. Ini video menarik. Tentu kamu masih sudah terbiasa dengan video menarik. Terus tidak senyum kulit Ibu Betty ngomong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Betty Biningsi. Kali ini kita masih membahas bab sirkulasi darah, yaitu materi tentang pengukuran tekanan darah, sistol dan diastol. Oke, disimak baik-baik ya. Tekanan darah manusia merupakan tekanan pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, coba kalian perhatikan gambar ya. Itu merupakan alat untuk mengukur tekanan darah, yaitu tensimeter atau sfigmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah orang normal berkisar 120/80. Saya pertama mencari jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Indonesia. Mereka memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur maju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Nomor BL adalah 60 sampai 100 kali per menit. Pada atlet bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit.
untuk mengukur dengan tadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur tumor nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur tumor radialis. Cara mengukur tumor arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susuri menutupi ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita sampai dirasakan adanya terjadi dan ibu jari kita menyandar tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan adanya terjadi, kita hitung denyut itu yang harus kamu lakukan. Baik, di sini ada di LKPD ini ada 3 aktivitas sampai dosi. Lihat dulu baik-baik. Sambil lihat ke ibu. Di sini ada 3 aktivitas. Kamu nanti sudah ketika duduk santai, kemudian jalan dan berlari 30. Oke. Di tahap ini silakan nanti menentukan siapa yang harus mencatat, siapa yang harus menghitung, siapa yang harus melakukan aktivitas itu. Tolong nanti masing-masing kelompok 1 pas 1 tim. 1 perempuan laki-laki, 1 perempuan. Nanti berdiskusi. Sudah? Kemudian nanti yang berikut setelah kamu lihat ini LKPD-nya, lihat LKPD-nya masing-masing. Oke, ini kegiatan A-nya. A itu duduk santai. Itu 1 menit. Dia tuh berapa detik menadiknya berapa. Gunakan alat itu ya. Kemudian yang kedua, nanti dia harus jalan santai selama 1 menit. Jalan santai kita lakukan di dalam sini saja. Jadi nanti sebentar kita berdiri serentak. Kelompok 1 jalan dari sebelah timur, ya, sebelah kiri saya. Kelompok 2 jalannya di tengah. Kelompok yang ketiga jalannya di sebelah kanan saya. Oke, nanti kita hitung sama-sama. Berikut. Setelah itu nanti kita keluar. Kita di pelataran ini saja. Nanti kita lari dalam waktu 30 detik. Nanti yang sudah ditentukan itu yang melakukan aktivitas itu. Sudah? Setelah itu nanti kita sudah mulai lakukan percobaan. Hasilnya nanti dicatat di tabel itu. Tabel saya sudah siapkan. Di LKPD ada tabelnya. Di LKPD itu sudah ada. Setelah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan penunjuk yang harus kamu jawab untuk mengambil kesimpulan. Oke? Sudah? Untuk kerja LKPD-nya ada persoalan? Ada kendala? Tidak ada. Oke, sekarang silakan kita mulai melakukan aktivitasnya. Silakan. Masing-masing kelompok, tetapi ya diskusikan dulu, tentukan siapa yang harus jadi yang menulis, yang mengumpul, kemudian yang nanti harus 2 orang yang harus melakukan aktivitasnya. Sudah? Waktu 5 menit untuk ini. Oke. Sekarang silakan lakukan aktivitas yang pertama dulu. Silakan, aktivitas yang pertama. Atau masih ada kendala? Siap. Silakan, mulai sudah. Aktivitas yang pertama, duduk santai. Dia berapa detik? Berapa satu kami?
di sini. Sampai kamera. Ibu dibagi 5 atau ibu? Ibu bagi 5. Lihat di sini. Nah, saat duduk lihat di sini. Bagi ini 7, 6, kawan. Silakan Naru dan Abel maju atau Jessica. Siapa yang didaulat duduk maju silakan. Oke. Naru dan Abel. Oke. Silakan. Kami akan melakukan hasil pengamatan kami menguji teknologi dan kesempatan diberikan kepada Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini. Dari kelompok ya akan mempresentasikan hasil eksperimen atau hasil tabel hasil pengamatan dari nama siswa Jessica Elik dengan yang kedua Gary Oksina. Dari percobaan pertama kami mengukur denyut nadi normal, yaitu frekuensi denyut nadi Jessica Elik 64, Gary Oksina 66, dan itu duduk santai 64, terus Gary Oksina 66. Kemudian Jessica Elik saat berjalan santai 67 dan Gary Oksina 68. Dan saat berlari Jessica Elik 60 dan Gary Oksina 59. Istirahat setelah berlari Jessica Elik 56 dan Gary Oksina 68. Rata-rata dari Jessica Elik 62,2 dan Gary Oksina rata-rata 65,4. Kemudian menganalisis data jawaban jadi berikut. Saat duduk rata-rata dari kedua teman kami rata-rata saat duduk 65 dan kemudian saat berdiri 67,5 dan saat berlari rata-rata 62. Pertanyaan nomor 1, apakah terdapat perbedaan frekuensi denyut nadi antara saat posisi duduk dan saat jalan santai? Mengapa demikian? Ya, terdapat perbedaan karena perbedaan kegiatan fisik yang tergantung pada aktivitas fisik yang dilakukan. Contohnya seperti saat duduk yang tidak melakukan aktivitas fisik, tentunya denyut nadi saat berjalan tidak sebesar denyut nadi saat berlari yang menunjukkan gerakan atau aktivitas fisik yang lebih berat. Dan yang kedua, frekuensi rata-rata denyut nadi setiap orang? Jawabannya tentunya berbeda karena perbedaan jenis kelamin, kondisi seseorang, usia maupun kegiatan yang dilakukan. Dan yang nomor ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi seseorang? Faktor-faktor perbedaan itu bisa seperti jenis kelamin, usia, kondisi emosional, kondisi fisik, aktivitas fisik yang dilakukan. Nomor 4, buatlah kesimpulan. Kesimpulan, setiap orang mempunyai perbedaan denyut nadi. Dari kegiatan percobaan yang kami lakukan tadi, kami menemukan perbedaan. Contohnya saat duduk, denyut nadinya tidak sebanyak denyut nadi yang dihasilkan saat berjalan atau berlari. Denyut yang dihasilkan laki-laki pun berbeda jika dibandingkan dengan perempuan. Artinya faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi seseorang adalah jenis kelamin, aktivitas. Bukan hanya itu, faktor perbedaan denyut nadi juga bisa dipengaruhi oleh usia, kondisi emosional dan juga kondisi fisik. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.
pertanyaan. Pertanyaan yang kamu tuliskan itu terjawab atau tidak? Terjawab. Terjawab. Puas atau tidak? Puas. Puas. Oke. Baik. Dari kegiatan pengamatan ini apa yang bisa kamu simpulkan? Yang bisa disimpulkan? Setiap orang pasti mempunyai frekuensi dan nadi yang berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin atau usia atau kondisi fisik, kondisi emosional maupun aktivitas fisik yang dilakukan. Oke, baik. Menurut Anda bahwa kondisi denyut nadi setiap orang itu berbeda tergantung dari jenis kelamin, kondisi tubuh, kemudian kondisi emosional. Mungkin ada yang ini kegiatan kita hari ini untuk denyut nadi. Baik, dari hari ini sebelum kita mengakhiri, tadi coba kita lihat tujuan pembelajaran yang kita sebutkan di awal pertemuan tadi, itu melalui pengamatan video dan praktikum tadi, peserta didik dapat menganalisis apakah frekuensi denyut nadi. Apakah tujuan kita tercapai atau tidak? Tercapai. Dari mana kamu bisa menyampaikan bahwa tercapai? Dari percobaan yang kamu lakukan, data yang kamu tulis tadi. Kalau di atas laki kita bisa tahu, oh ternyata frekuensi denyut nadi setiap orang berbeda. Kemudian yang kedua tadi kita juga peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan. Tadi kamu sudah sampaikan. Berarti dua tujuan kita hari ini kita dapat kita capai. Oke, baik. Minggu depan itu kita akan masuk ke sub yang baru, kita omongin tentang sistem peredaran darah. Kemudian nanti minggu depan juga sebelum masuk ibu akan kasih tes lagi, mau cari tahu kamu kira-kira hari ini kamu paham betul atau tidak. Tapi sebentar nanti ada proses ya, sebentar ada proses. Sebelum kita proses, mungkin ibu bisa minta pendapat atau masukan dari kita semua bagaimana proses kita dari jam 11 kurang lebih tadi sampai dengan sekarang. Bisa dikasih pendapat proses pembelajarannya bagaimana, perangkat-perangkat yang kita gunakan bagaimana, alat peraganya bagaimana, aktivitasnya seperti aktivitas tadi menyenangkan atau tidak, bisa dikasih masukan sehingga ini menjadi bahan perbaikan untuk kita di pertemuan berikut. Saya mewakili kelompok saya, tentunya sangat senang dan juga kayak seru gitu dalam melaksanakan eksperimen, soalnya kelas kami jarang kayak bereksperimen secara langsung, dan juga cara ibu menyampaikan materi juga terbilang seru gitu. Jadi pendapat kami seperti pendapat kali lalu, untuk kelas kami ini terus-terusan di kayak belajar sambil juga praktek langsung gitu, sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh dan juga bisa materi-materinya itu kayak lebih mudah masuk gitu. Jadi saran dan pendapat saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ingat, silakan kembali buka HP lagi. Sudah ada soal yang dikirim, silakan dikerjakan lagi. Silakan HP. Semua kegiatan kita hari ini, Ibu minta naruh Julio pimpin kita dalam doa supaya cepat pulang. Julio ini takut makanan habis.